Persaingan babak grup ASEAN Championship 2023-2025 akhirnya mulai berakhir. Di grup A, timnas Indonesia menjadi satu-satunya yang sudah dipastikan lolos. Sementara beberapa tim harus merelakan diri angkat koper lebih cepat dari tanah air, termasuk yang katanya rival nih, Dek Malai. Harimau Malaya nangis di Gelora Bung Karno setelah hasil imbang rasa kalah akibat persaingan poin yang mereka butuhkan. Skor kacamata masih menjadi penghias sampai peluit akhir dibunyikan. Laga adu gengsi, namun secara permainan timnas Indonesia sangat dominan. Dari segi penguasaan bola, passing hingga shooting. Namun di balik rivalitas negara tetangga, sudah pasti yang cukup dinantikan bukan hanya sekedar skor, ada gengsi, harga diri, dan drama yang dipertontonkan. Lantas seperti apa ketegangan yang terjadi? Seperti apa reaksi kekalahan Malaysia hingga angkat koper? Sejak peluit pertama dibunyikan di stadion yang gemuruhnya tak pernah padam, aroma panas laga Indonesia versus Malaysia langsung terasa. Belum genap 10 menit, tensi udah naik. Kartu kuning pertama mendarat ke pemain Malaysia, seolah jadi tanda bahwa laga ini bukan sekedar soal taktik, tapi tentang mental, tentang harga diri yang dipertaruhkan. Garuda Muda tampil menyerang, Robby Darwish mengirim lemparan jauh ke kotak penalti. Lalu ada Victor Detan, Ryan Hanan, hingga James Raven yang tak henti-hentinya menggempur pertahanan Harimau Malaya. Tapi tetap, seolah Dewi Fortuna belum mau berpihak. Menit demi menit berlalu, peluang hadir, tapi gol tak kunjung datang. Satu yang paling terasa adalah absennya Arhan Fikri di lini tengah. Tanpa dirinya, alur serangan Indonesia agak tersendat. Tim jadi lebih mengandalkan serangan sayap, bukan dari jantung permainan. Namun meski ritme kadang goyah, dominasi tetap tak bisa dibantah. Meski agak kesulitan di lini tengah, Garuda Muda tetap mendikte tempo. Malaysia hanya bisa menunggu dan berharap. Statistik mencatat 69% penguasaan bola untuk Garuda Muda, syuting 11 kali, 3 on target. Sementara Harimau Malaya hanya bisa membalas dengan 1 tendangan tepat sasaran sepanjang laga. Tapi sayangnya, gol itu tak kunjung datang. Serangan demi serangan, hingga James Raven hampir kembali menjadi pahlawan. Namun hari ini belum menjadi malam keberuntungannya. Hasil akhir 0-0, skor kacamata menghiasi layar kaca. Akan tetapi, meski gengsi tak teriris, hasil ini seperti neraka bagi Malaysia. Pasalnya, mereka butuh kemenangan untuk lolos. Tapi apa daya, mereka main full bertahan karena takut kalah dalam adu gengsi. Pelatih timnas Malaysia U23 lebih memilih mempertaruhkan gengsi dan akhirnya bawa pulang hanya 1 poin dan koper penuh kekecewaan. Pulang kampung, balik lebih cepat ke tanah air. Dek Malai resmi tersingkir dari ASEAN Championship U23 2025. Pelatih Malaysia Nafuzi Zain pun tak bisa menutupi perasaannya. Usai laga, sorot matanya lesu. Pelan tapi pasti, ia mengakui bukan hanya gagal lolos, tapi kehilangan harga diri di negeri tetangga. Harimau Malaya datang dengan ambisi, tapi pulang dengan rasa malu. Apalagi sebelum bentrok berlangsung, ia sudah sangat yakin dengan kesiapan anak asuhnya dengan menyebut mentalitas Malaya siap bertarung di depan supporter tuan rumah. Tapi apalah artinya kalau ternyata mereka hanya parkir bus. Sementara Garuda Muda, meski tanpa gol, tetap melangkah gagah. 7 poin dari 3 laga tak terkalahkan di grup A. Skuad asuhan Gerard Van den Broek sukses menumbangkan Brunei dan Filipina serta menahan imbang Malaysia. Hasil yang cukup untuk menyegel tiket ke babak semifinal sebagai juara grup. Kini timnas Indonesia tinggal menanti lawan, entah itu runner-up terbaik dari grup B atau pemuncak dari grup C. Namun siapapun yang datang, satu hal yang pasti, Garuda sudah memanaskan mesin, mental sudah ditempa, dan GBK sudah disulut oleh api semangat ribuan supporter yang selalu setia bernyanyi. Dan tak hanya duel panas di atas rumput hijau, pertarungan lain pun terjadi di tribun penonton. Ya,
Inilah perang spanduk, perang can, perang emosi antara supporter Garuda dan pendukung Harimau Malaya. Sejak sore, ribuan fans Merah Putih sudah mulai memadati area sekitar Gelora Bung Karno. Bendera dikibarkan, wajah dicat, lagu-lagu dinyanyikan dengan penuh semangat. Ini bukan sekedar datang nonton bola, ini adalah deklarasi cinta. Cinta untuk Garuda, untuk tanah air, dan untuk harga diri bangsa. Dan benar saja, jumlah penonton kali ini membludak setelah sebelumnya hanya 2.743 pasang mata menyaksikan Garuda Muda membantai Brunei dan naik menjadi 8.409 saat kontra Filipina, laga melawan Malaysia, bak magnet yang menyedot lautan manusia. Meski nggak penuh, diperkirakan lebih dari 30.000 orang memadati Stadion Megah Kebangsaan Bangsa itu. Atmosfer pun jadi neraka bagi tim lawan. Sorak-sorai menggema, can menyatu, dan koreografi pun ditampilkan dengan apik. Tak main-main, kelompok La Grande membentangkan spanduk raksasa bertuliskan ini tentang harga diri, dengan latar merah putih yang menyelimuti tribun utara. Sebuah pengingat bahwa melawan Malaysia bukan sekedar sepak bola, tapi pertaruhan martabat. Dan yang tak kalah menarik, perang spanduk dan poster pun terjadi. Ada yang bertuliskan, "Kami ada untukmu Garuda," hingga ada juga spanduk kocak yang viral. "Lari Ipin lari, ada King Indo." Supporter Indonesia menunjukkan bahwa kreativitas dan cinta tanah air bisa bersatu jadi satu gelombang yang menyapu stadion. Tapi tunggu dulu, bukan hanya fans Indonesia yang hadir. Ratusan supporter Malaysia juga terlihat hadir dengan atribut kuning kebanggaan mereka. Mereka datang dengan antusiasme tinggi, percaya diri tinggi, dan berharap bisa mengulang memori kemenangan di masa lalu. Namun sayang, harapan itu berubah jadi kepedihan ketika laga berakhir dengan skor kacamata dan mereka dipastikan tersingkir. Wajah-wajah itu mendadak muram. Bendera yang tadinya dikibarkan mulai diturunkan pelan-pelan. Senyum terganti dengan tatapan kosong. Dan seperti biasa, ejekan pun tak terelakkan. Saat keluar stadion, beberapa fans Malaysia mendapatkan candaan dari supporter Indonesia. Suasana masih dalam batas wajar, tapi aroma persaingan tetap terasa membara. Inilah rivalitas khas Asia Tenggara, tajam, panas, tapi tetap dalam semangat olahraga. Kehadiran supporter Garuda kali ini menjadi pembeda. Mereka bukan hanya penonton, tapi energi. Mereka bukan sekedar datang, tapi membakar semangat para pemain. Sorakan mereka membahana, dan ketika Indonesia menguasai pertandingan, stadion pun menggema bak genderang perang. Dan malam itu, GBK tak sekedar jadi stadion, ia jadi medan sejarah, dan para supporter adalah saksi hidupnya. Pada intinya, laga Indonesia versus Malaysia di ASEAN Championship U23 2025 bukan sekedar soal hasil akhir. Bukan cuma tentang skor kacamata, tapi tentang siapa yang lebih berani mengangkat kepala di tengah tekanan. Tentang siapa yang benar-benar bermain untuk lambang di dada. Dan siapa yang datang hanya untuk bertahan. Garuda Muda mungkin tak mencetak gol, tapi mereka menunjukkan kelas, dominasi, dan mental yang tak goyah. Sementara Harimau Malaya pulang lebih awal, membawa koper berisi kekecewaan. Dan pelatih mereka sendiri mengakui harga diri tertinggal di Jakarta. Atmosfer GBK pun jadi saksi bahwa ketika dukungan supporter membuncah, sepak bola berubah jadi pertunjukan harga diri. Jadi panggung emosional bagi bangsa yang sedang jatuh cinta pada timnya sendiri. Rivalitas panas, drama di lapangan, dan sorak-sorai dari tribun, semuanya berpadu menjadi satu narasi. Bahwa dalam setiap duel Indonesia versus Malaysia, yang dipertaruhkan bukan hanya tiket semifinal, tapi marwah, kebanggaan, dan nyali. Garuda sudah terbang tinggi, langkah berikutnya menanti. Dan satu hal yang pasti, siapapun lawan selanjutnya, mereka harus tahu, di GBK yang datang tak hanya menghadapi 11 pemain, tapi seluruh bangsa.